Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Hanim Putri Pabita dengan NIM 24505010111128. Di sini saya akan mereview analisa study case saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk dan Promosi Terhadap Minat Beli Konsumen Telur Asin di Desa Modopuro, Kabupaten Mojokerto. Analisa yang pertama yaitu mengenai social institution. Jenis lembaga yang saya analisis ada lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, dan juga lembaga politik. Lembaga pendidikan, bangunan sosialnya berupa Yayasan Pendidikan Uluwiyah, SMP IT Al-Anwar, dan SMPN 2 Mojosari. Tujuan dan fungsinya yaitu tujuan dari terbentuknya sebuah lembaga pendidikan adalah kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Fungsinya menyampaikan pengetahuan dan keterampilan. Lembaga ekonomi, bangunan sosialnya berupa 1 unit koperasi dan juga BUMDes, pertokoan, usaha mikro, dan menengah. Fungsinya yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa seperti perdagangan, jasa, dan produksi. Kemudian lembaga politik dibagi menjadi 2 yaitu formal dan informal. Formal seperti BPD dan non-formal seperti Karang Taruna, PKK, dan organisasi yang lain. Fungsinya hampir sama yaitu untuk membahas dan memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan anggaran pendapatan atau belanja desa. Kemudian kalau formal itu memiliki fungsi dan tujuan seperti wadah musyawarah dan mufakat masyarakat dengan pemerintah desa. Selanjutnya yaitu ciri umum lembaga. Yang pertama memiliki tata kelakuan. Lembaga pendidikan 1. Mengatur PBM. Lembaga ekonomi digunakan untuk mengatur kegiatan usaha. Lembaga politik digunakan untuk demokrasi. Kedua, memiliki kekekalan. Lembaga pendidikan terdiri dari beberapa angkatan. Lembaga ekonomi memiliki kekekalan karena pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan dan juga barang. Lembaga politik terdiri dari beberapa organisasi yang saling berkaitan. Ketiga, memiliki tujuan dan juga fungsi. Lembaga pendidikan memiliki tujuan menghasilkan akademisi. Fungsinya meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Lembaga ekonomi memiliki tujuan memajukan, mengembangkan perekonomian penjualan telur asin. Fungsinya memperlancar distribusi. Lembaga politik memiliki tujuan sebagai wadah aspirasi pendapat masyarakat. Fungsinya menyalurkan aspirasi masyarakat. Keempat, memiliki alat dan kelengkapan. Lembaga pendidikan memiliki sarana dan prasarana PBM. Lembaga ekonomi memiliki perangkat komunikasi, kendaraan, gudang, gedung, kantor, dan peralatan pendukung lainnya. Lembaga politik memiliki arsip kantor, website, alat kampanye, dan ruang pelayanan. Kelima, tradisi tertulis dan tidak tertulis. Lembaga pendidikan memiliki aturan-aturan, sanksi, dan juga reward. Lembaga ekonomi memiliki aturan tertulis berupa anggaran, SOP, dan kontrak kerja. Lembaga politik memiliki aturan tertulis berupa anggaran, tidak tertulis berupa musyawarah dan juga mufakat. Selanjutnya, pada case tadi yang telah dipilih, terdapat perilaku deviation atau penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat, yaitu tindakan kurangnya minat anak muda untuk melanjutkan mengembangkan usaha atau potensi yang ada pada desa setempat, seperti ternak bebek dan pengelolaan telur asin. Karena kebanyakan masyarakat atau anak muda zaman sekarang kurang tertarik dalam industri-industri seperti ini, karena mereka lebih tertarik kepada sektor industri besar. Karena di daerah saya ini banyak sekali pabrik-pabrik dan juga sektor industri besar. Ada beberapa alasan mengapa hal ini dianggap penyimpangan. Yang pertama yaitu norma tradisi. Masyarakat desa ini sudah dikenal sebagai masyarakat atau warga kampung bebek. Maka jika generasi muda tidak ada kemauan untuk melanjutkan usaha tersebut, maka hal tersebut akan menghilangkan nilai tradisi yang sudah melekat. Kedua, dampaknya. Tindakan ini dapat menimbulkan dampak negatif pada perekonomian. Jika potensi usaha tidak berkembang, maka hal ini akan membuat banyak pengangguran. Ketiga, pengelolaan sumber daya. Kegiatan peternakan seharusnya dikelola mengikuti perkembangan zaman. Inovasi dari generasi muda sangat membantu untuk
produksi ternak dan pembuatan telur asin yang lebih modern. Keempat, regulasi dan kebijakan. Yang perlu diambil adalah penguatan kelembagaan desa, peningkatan sumber daya manusia, pemanfaat teknologi, promosi dan pemasaran melalui media sosial untuk dan juga yang paling penting membangun kemitraan dengan swasta. Selanjutnya, analisa study case yang kedua mengenai kekuasaan dan juga wewenang. Dimensi kekuasaan, pendidikan, ekonomi, dan juga politik. Memiliki saluran kekuasaan yaitu formal, informal, dan institusional. Formal yaitu pengambilan keputusan oleh pemerintah desa. Informal yaitu jaringan komunitas antara peternak. Institusional dapat berupa lembaga pendidikan, memiliki peran penting dalam menyediakan wadah diskusi guna melakukan peningkatan mutu atau inovasi terbaru. Sumber-sumber kekuasaan dapat berupa pengetahuan, institusional, dan juga finansial. Pengetahuan yaitu peternak memiliki pendidikan atau ilmu yang lebih banyak, maka ia dapat melakukan pengelolaan terhadap ternak-ternaknya. Institusional dapat berupa pihak pemerintah yang mereka memiliki kekuasaan dalam mengatur pengelolaan sumber daya desa yang berpengaruh terhadap pendistribusian atau penjualan hasil peternakan lokal. Finansial yaitu peternak yang memiliki modal atau dana lebih besar, maka ia mampu mengakses teknologi dan fasilitas terbarukan. Anggota dan juga pemimpin. Anggota peternak biasa, pemimpin pemerintah desa, dan pemimpin kelompok peternakan. Unsur-unsur kekuasaan yaitu kontrol atas sumber daya, kedua pengaruh sosial, ketiga ada politik dan juga ekonomi. Kontrol atas sumber daya dapat berupa kepemilikan lahan yang luas. Pengaruh sosial dapat berupa jaringan sosial, keanggotaan koperasi dan asosiasi ternak. Politik dan ekonomi dapat berupa partisipasi politik politik dan ekonomi dapat berupa subsidi dari pemerintah. Cara mempertahankan kekuasaan dapat berupa pengetahuan, jaringan sosial, dan juga kebijakan. Bentuk-bentuk wewenang ada eksekutif, legislatif, dan juga teknis. Eksekutif yaitu pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengelola kebijakan pendistribusian penjualan hasil ternak. Legislatif yaitu BPD memiliki wewenang untuk membuat peraturan desa terkait tata cara pemeliharaan ternak. Teknis yaitu petugas melakukan penyuluhan, memberikan informasi, dan pelatihan kepada para peternak. Analisa study case yang ketiga yaitu mengenai perizinan usaha yang mempengaruhi peternak kecil. Pemerintah Indonesia mewajibkan peternak untuk memiliki izin usaha untuk memastikan keberlanjutan dan kesehatan sektor. Namun terkadang perizinan ini dianggap rumit dan memerlukan biaya yang besar. Banyak peternak bebek, terutama peternak kecil yang belum memiliki perizinan usaha. Kendala apa aja sih yang dihadapi oleh peternak-peternak kecil dalam mengakses layanan birokrasi ini? Yang pertama yaitu birokrasi yang rumit, prosedur yang panjang, persyaratan yang kompleks, dan koordinasi antar instansi. Kedua, keterbatasan informasi. Ketiga, biaya yang tinggi. Keempat, waktu yang terbatas. Dan kelima, kurangnya kepercayaan. Isu korupsi seringkali menjadi hambatan dalam akses layanan birokrasi, karena peternak kecil merasa perlu memberikan suap agar permohonan cepat diproses. Ketiga, dampak regulasi dan birokrasi terhadap produktivitas, efisiensi, dan daya saing peternak kecil. Dampak positifnya dapat berupa meningkatkan kualitas produk, perlindungan konsumen, dan kesejahteraan ternak. Dampak negatifnya dapat berupa memerlukan biaya tambahan, keterbatasan informasi, dan kurangnya fleksibilitas. Keempat, peran instansi pemerintahan, yaitu sebagai penyediaan informasi dan edukasi. Kedua, fasilitas terhadap sumber daya. Ketiga, pengembangan infrastruktur. Keempat, perlindungan hukum dan kebijakan. Kelima, penelitian dan pengembangan. Keenam, kemitraan dengan swasta. Analisa study case yang terakhir yaitu mengenai perubahan sosial. 1. Perubahan sosial yang menyebabkan permasalahan sosial. A. Teknologi, B. Ada ekonomi, dan C. Ada demografi. Demografi adalah jika komposisi usia penduduk di desa Modopuro cenderung lebih muda, maka preferensi konsumen dapat berubah. Hal ini bisa menyebabkan
ketimpangan antara produsen yang mengandalkan promosi tradisional dengan tren pasar yang lebih modern. Kedua, saluran perubahan sosial. A. Ada saluran inovasi teknologi dan pengetahuan, seperti inovasi teknologi dalam sektor peternakan. Penggunaan alat canggih dapat mempengaruhi cara peternak menjalankan usaha mereka. Melalui platform digital, peternak bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak guna memajukan usahanya. B. Saluran pasar dan distribusi. C. Saluran kebijakan pemerintahan. Ketiga, faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Faktor pendorong dapat berupa kualitas produk yang meningkat, inovasi produk, pengembangan kemasan, dan penambahan nilai gizi. Ada juga promosi yang efektif seperti penggunaan media sosial, iklan, dan juga lain-lain. Faktor penghambat dapat berupa kenaikan harga telur asin, ketersediaan produk, dan persaingan yang semakin ketat. Tahap proses perubahan sosial yang pertama yaitu tahap pemicu, initial trigger. Dalam konteks study case ini, pemicu perubahan bisa berasal dari adopsi metode baru dalam produksi telur asin. Kedua, tahap penyebaran diffusion. Perubahan dimulai oleh peternak yang lebih inovatif mengadopsi teknologi baru atau metode promosi yang lebih modern. Ketiga, penerimaan atau adoption. Pada tahap ini, peternak mulai menerima cara-cara baru dalam pengelolaan telur asin. Keempat, tahap konflik atau residential and conflict. Beberapa peternak yang sudah lama berkecimpung dalam produksi telur asin dengan metode tradisional mungkin akan menolak untuk menggunakan metode baru karena merasa bahwa perubahan tersebut memerlukan biaya yang ekstra dan juga besar. Kelima, tahap penyatuan atau integration. Peternak sudah terbiasa dengan cara baru dalam memproduksi dan memasarkan telur asin. Keenam, tahap institusionalisasi. Jika penerapan teknologi baru dalam produksi terbukti berhasil, maka hal ini bisa didorong oleh kebijakan pemerintah atau lembaga lain untuk diterapkan secara lebih luas. Ketujuh, tahap evaluasi dan refleksi. Peternak akan mengevaluasi apakah perubahan yang terjadi dalam kualitas dan promosi produk telah meningkatkan minat beli konsumen, dan apakah ada aspek yang perlu diperbaiki dalam proses tersebut. Kelima, bentuk perubahan sosial. Ada perubahan sosial berdasarkan kecepatannya, yaitu lambat, evolusi, perubahan cepat, revolusi. Perubahan lambat dipengaruhi oleh biaya yang tinggi dan pemahaman yang kurang. Perubahan cepat didorong oleh pemberdayaan masyarakat. Perubahan berdasarkan skala. Skala struktural ada ekonomi dan juga sosial. Ekonomi dapat berupa peningkatan pendapatan. Sosial dapat berupa interaksi di sekitar produksi dan penjualan untuk memperkuat jaringan. Kedua, ada skala kultural, identitas desa. Telur asin akan dijadikan sebagai simbol identitas desa, meningkatkan rasa bangga terhadap produk lokal. C. Perubahan berdasarkan sifat, yaitu perubahan positif dan juga perubahan negatif. Perubahan positif dapat berupa peningkatan ekonomi desa, perbaikan kualitas hidup, pengembangan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat. Perubahan negatif dapat berupa eksploitasi sumber daya, pencemaran limbah, kesenjangan sosial, ketergantungan pasar, dan juga konflik sosial, seperti perbedaan pendapat mengenai pengelolaan sumber daya alam atau pembagian keuntungan dapat memicu konflik dalam masyarakat. Sekian review analisa study case dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.